Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak tokoh inspiratif yang tidak hanya menjadi teladan dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam akhlak dan kepemimpinan. Salah satu dari tokoh tersebut adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Bagaimana seorang putra sahabat Rasulullah yang kaya tumbuh menjadi seorang ulama besar yang dihormati dan dijuluki lautan ilmu. Simak video ini hingga selesai untuk mengetahui bagaimana kehidupan dan kontribusi luar biasa dari Abu Salamah dalam membangun fondasi ilmu dan akhlak umat Islam. Abu Salamah adalah putra Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kekayaannya. Nasab lengkapnya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdi bin Haris bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab al-Quraisy az-Zuhri al-Hafiz. Imam Az-Zahabi dalam karyanya Syiar A'lamin Nurbala menempatkannya pada tingkatan kedua dalam era tabi'in, menunjukkan betapa pentingnya peran dan pengaruhnya. Abu Salamah dikenal sebagai ulama Madinah, dan ada yang mengatakan nama aslinya adalah Abdullah atau Ismail. Abu Salamah dilahirkan sekitar tahun 20-an Hijriah. Sayangnya, ia hanya sempat meriwayatkan sedikit hadis dari ayahnya karena sang ayah meninggal dunia saat ia masih kecil. Namun, hal ini tidak menghalangi semangatnya dalam menuntut ilmu. Lingkungan keluarga yang religius dan didikan dari ayah yang soleh membentuk karakter dan semangat Abu Salamah dalam menuntut ilmu. Ayahnya Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tentu saja menjadi teladan besar bagi Abu Salamah. Abu Salamah dikenal sebagai penuntut ilmu yang gigih. Umar bin Abdul Aziz menggambarkannya sebagai orang faqih dan mujtahid yang memiliki kemampuan berhujah yang sangat baik. Imam Malik juga mengakui keahliannya, menyatakan bahwa Abu Salamah adalah salah satu ilmu yang terkenal di kalangan mereka. Abu Salamah sering dijuluki sebagai salah satu dari 4 orang Quraisy yang diibaratkan seperti lautan ilmu, bersama dengan Urwah, Ibnu al-Musayyab, dan Ubaidillah bin Abdullah. Abu Salamah menjalin hubungan erat dengan ulama-ulama besar pada zamannya. Ia sering berdiskusi dan bertukar pandangan dengan mereka, memperkaya wawasan dan pengetahuannya. Ini membuatnya menjadi salah satu ulama yang sangat dihormati di kalangan tabi'in. Ia meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat Nabi seperti Usamah bin Zaid, Abdullah bin Salam, Abu Ayyub, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Sulaim, Abu Hurairah, dan lainnya. Imam Malik berkata, di antara kami ada yang dikenal sebagai ahli ilmu. Nama atau kunyah salah seorang di antaranya adalah Abu Salamah. Kecintaannya terhadap ilmu membawanya melakukan banyak perjalanan untuk menuntut dan menyampaikan ilmu. Di antara hadis yang diriwayatkan Abu Salamah adalah hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Janganlah memperkuat untuk melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain yang ia riwayatkan dari jalur Qatadah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Melihat itu dari Allah dan bermimpi itu dari setan. Ketika salah satu dari kalian bermimpi buruk, hendaklah ia meludah ke kiri sebanyak 3 kali dan berta'awuz, berlindunglah kepada Allah dan keburukannya. Maka hal itu tidak akan membahayakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Salamah dikenal dengan keseriusannya menuntut ilmu. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk menjadi orang yang ceria dan selalu berwajah cerah. Saat tiba di kota Basrah, seorang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub terpesona dengan keceriaannya dan berkata, "Wajah Abu Salamah seperti mata uang dinar." Selain itu, Abu Salamah juga rendah hati. Ketika ditanya
siapa orang yang paling berilmu di zamannya? Ia menjawab dengan merendah, salah satu dari kalian berdua. Abu Salamah sangat rendah hati. Abu Salamah pernah berjalan bersama dua sahabatnya. Ketika Abu Salamah ditanya tentang siapa orang zaman itu yang paling berilmu, Abu Salamah diam sejenak lalu menjawab, salah satu dari kalian berdua. Abu Salamah ditunjuk menjadi hakim di Madinah pada masa pemerintahan Sa'id bin As yang menjabat sebagai gubernur Madinah di sekitar tahun 50 Hijriah. Keputusan untuk mengangkat Abu Salamah sebagai hakim adalah langkah strategis untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan benar di kota suci tersebut. Abu Salamah dikenal dengan keadilannya yang luar biasa. Ia tidak hanya memutuskan perkara berdasarkan hukum yang ada, tetapi juga memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat, memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambilnya tidak hanya adil secara hukum, tapi juga bermoral dan etis. Ketika menjadi hakim, Abu Salamah menunjukkan integritas dan komitmen yang tinggi dalam menegakkan keadilan. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika ia harus memutuskan sebuah perkara yang melibatkan seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh. Meskipun ada tekanan untuk memberikan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, Abu Salamah tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan memutuskan perkara tersebut dengan bijaksana. Berdasarkan hukum Allah dan sunnah Rasulullah, hal ini membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Pengaruh Abu Salamah terus dirasakan oleh generasi berikutnya. Banyak ulama yang mengakui kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Salah satu muridnya Az-Zuhri menjadi ulama besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Abu Salamah terus menjadi inspirasi bagi para penuntut ilmu hingga saat ini. Abu Salamah meninggal dunia di Madinah pada tahun 94 Hijriah dalam usia 72 tahun di masa pemerintahan Al-Walid. Sosok Abu Salamah menggambarkan betapa pentingnya ilmu dan akhlak dalam membentuk karakter unggul. Ulama besar seperti Ibrahim bin Qoris bahkan menyatakan bahwa Gubernur Mesir Abdul Aziz telah meninggalkan dua orang laki-laki yang paling tahu tentang hadis, yaitu Urwah dan Abu Salamah. Ini menunjukkan betapa dihormatinya Abu Salamah di kalangan ulama dan pemimpin saat itu. Ibrahim berkata, engkau telah meninggalkan dua orang laki-laki yang paling tahu tentang hadis, Urwah dan Abu Salamah. Sangat jarang kita temukan sosok mulia di sistem sekuler kapitalistik saat ini. Namun, bila kita mempelajari lembar sejarah Islam, sosok inspiratif akan banyak kita temukan. Hal ini menandakan bahwa sistem Islam telah berhasil membentuk karakter unggul di masa keemasannya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata dari betapa pentingnya kombinasi antara ilmu dan akhlak dalam membentuk karakter yang unggul. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa dengan dedikasi, rendah hati, dan cinta akan ilmu, seseorang dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat.